Yesaya pasal 55. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan, Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kasih setianya bagi kita sampai hari ini masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari Yesaya pasal 55. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa. Kasih, setia, kemurahan, kesabaran, anugerah Tuhan melimpah selama masih ada kesempatan, yaitu hidup. Undangan untuk dapat menikmati sukacita, kemurahan Tuhan digambarkan sebagai undangan menikmati makanan, minuman gratis bagi orang yang sungguh-sungguh merasa lapar, haus, dan tidak memiliki uang untuk membeli. Ini gambaran tentang manusia yang tidak memiliki kekuatan, sukacita, damai, sejahtera, keselamatan di luar Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Tanpa Tuhan, siapapun akan binasa. Tanpa Tuhan, siapapun tidak akan dapat mengalami keselamatan kekal, hidup disertai Tuhan. Bukan berarti tidak ada masalah, tetapi ada Tuhan yang menyertai, menolong, mengajar, memberi kekuatan.
Rasa haus akan Tuhan, rasa lapar akan kehadirannya harus dimiliki semua orang. Seharusnya kalau manusia sadar bahwa di luar Tuhan, tanpa Tuhan, manusia tidak ada apa-apanya. Hanya orang haus, lapar, dan tahu tidak punya uang, tidak punya kemampuan. Merekalah yang datang memburu, berlari, menerima undangan ini. Yang ingin sungguh merespon. Kita hanya perlu percaya dan menerima apa yang ditawarkan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita ini orang jahat, orang berdosa. Kita perlu belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Namun kesempatan untuk menerima undangan gratis ini terbatas, yaitu ketika Tuhan masih bisa ditemui, ketika Tuhan dekat, ketika masih ada hidup dan kesempatan. Mengapa banyak orang tidak menghargai kesempatan dan anugerah ini? Ada banyak hal, mungkin mereka tidak tahu, belum pernah mendengar, atau mereka tidak merasa perlu karena belum sadar diri. Yesaya menekankan mengenai otoritas firman yang melaluinya orang dapat sungguh percaya. Jadi siapa yang harus menyampaikan undangan ini? Kebutuhan rohani, bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa hidup. Tidak ada kekuatan untuk hidup dalam kebenaran. Tidak ada damai sejahtera, kekuatan dari Tuhan. Siapa? Dalam teks Yesaya 55 disebut Israel yang akan menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada seluruh bangsa di dunia, yaitu orang-orang yang mau meresponi undangan ini. Saat ini sudah Yesus Kristus lahir, mati, dan bangkit untuk kita. Amanat agung ini diberikan kepada setiap orang yang percaya, agar setiap orang yang percaya, dalam hal ini saya dan saudara, harus menyampaikan undangan Tuhan ini, agar kehendak Tuhan jadi banyak orang bertobat dan diselamatkan. Kalau kita melakukan tugas amanat agung ini, maka janji Tuhan, penyertaan Tuhan akan beserta kita senantiasa sampai akhir zaman. Sukacita yang melimpah akan dinikmati bagi orang-orang yang setia meresponi untuk mewartakan undangan Tuhan ini. Dan kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan akan menyertai orang-orang yang meresponi positif undangan ini. Saudara, mari kita lakukan tanggung jawab dan tugas kita. Laksanakan amanat agung. Tuhan menyertai kita yang setia. Amin.